Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Jur. Kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, dalam subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang pertama. Silakan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, diharapkan kalian mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Kemudian, melalui kegiatan berdiskusi, kalian juga diharapkan akan mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Semoga tujuan pembelajaran ini bisa kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Anak-anakku sekalian, silahkan sekarang kalian buka buku paket kalian pada halaman yang pertama. Pada halaman pertama tersebut, kalian akan mendapati sebuah gambar. Ada dua buah gambar. Kalian perhatikan gambar tersebut, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan pada gambar-gambar tersebut? Kemudian, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Kalau iya, mengapa? Kalian jelaskan. Kemudian yang ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungannya? Yang keempat, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Dan yang kelima, bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Semua itu harus kamu jelaskan berdasarkan pengamatan gambar yang kamu lihat di buku paket kamu atau yang bisa kamu saksikan di layar ini. Bapak harapkan kalian bisa menjawabnya dengan baik. Anak-anakku sekalian, salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Kita bisa menyimaknya dalam teks berikut yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sarawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, airnya hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, anak-anakku, setelah kalian baca dengan seksama teks tersebut, maka kalian sekarang jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya bisa kalian dapati dalam teks tersebut. Jawaban-jawaban pertanyaan tersebut kalian buat dalam sebuah diagram, ya. Jadi di buku tulis kalian buat diagramnya, diagram peta pikiran, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Contoh pertanyaan yang pertama bisa kita bahas di sini, peristiwa apa yang terjadi. Ya, berdasarkan bacaan tersebut bisa kita jawab bahwa warga Waborobo yang kesulitan mencari air bersih. Mereka berjalan sejauh 15 km untuk mendapatkan air. Itulah peristiwanya. Kemudian juga pertanyaan berikutnya, di mana peristiwa itu terjadi, bisa kita jawab berdasarkan bacaan bahwa peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk pertanyaan berikutnya, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Ya, silakan kamu cari jawabannya dalam teks tersebut, ya. Tuliskan dengan jelas dan lengkap. Ya, ingat sekali lagi, tulis dengan rapi, beri warna kalau perlu agar tulisan kalian menarik untuk dilihatnya. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Nah, kali ini kalian silakan berdiskusi. Kalian bisa berdiskusi di rumah dengan
anggota keluarga kalian, dengan ayah, ibu, kakak, ataupun adik kalian. Kalian diskusikan pertanyaan yang pertama, apa fungsi air bagi manusia? Yang kedua, apa fungsi air bagi hewan? Yang ketiga, apa fungsi bagi tumbuhan? Bapak yakin kalian bisa mendapatkan jawaban-jawabannya berdasarkan diskusi yang kalian lakukan. Ya, tuliskan jawaban kalian dalam peta pikiran di buku tulis kalian. Anak-anakku sekalian, itulah pembelajaran kita pada kali ini. Di akhir, silakan kalian renungkan pengetahuan apa yang telah kamu pelajari hari ini, keterampilan apa yang sudah kamu latih hari ini, dan sikap apa yang kamu kembangkan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian semua. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.